Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini, ingat kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Memakai masker, mencuci tangan setiap saat. Baik anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang teks ceramah. Nah, pada pertemuan satu ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya menemukan informasi penting di dalam teks ceramah. Selain itu, kita juga akan menentukan informasi yang bersifat aktual, yakni terkini, dan informasi yang bersifat faktual, artinya berdasarkan fakta. Nah, anak-anakku, sebelum kalian diperdengarkan video tentang ceramah, maka saya akan menerangkan terlebih dahulu materi pada pagi hari ini. Berikut mengintip sistem pendidikan di negara maju. Selamat pagi untuk pelajar seluruh Indonesia. Beberapa bulan ini, Full Day School sangat gencar diperbincangkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Konsep Full Day School yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan menimbulkan pro kontra di masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia memang sering mengalami perubahan dan selalu menimbulkan pro kontra yang besar dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terlepas dari sistem Full Day School, mari kita telisik lebih dalam tentang bagaimana sistem pendidikan di dua negara maju yang saat ini sedang viral diperbincangkan di berbagai negara. Karena bagusnya sistem pendidikan, sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan sangat kompeten, yakni negara Finlandia dan negara Korea. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan membicarakan sistem pendidikan di negara Finlandia terlebih dahulu. Negara Finlandia berbeda dengan kita yang harus menghadapi ujian nasional setiap akan naik jenjang sekolah. Seumur-umur, pelajar di Finlandia hanya menghadapi satu ujian nasional ketika mereka berumur 16 tahun. Tidak hanya minim pekerjaan rumah, pelajar di Finlandia juga mendapatkan waktu istirahat hampir 3 kali lebih lama daripada pelajar di negara lain. Namun, dengan sistem yang leluasa, entah bagaimana mereka justru bisa belajar lebih baik dan jadi lebih pintar. Di Finlandia tidak ada kekhawatiran orang tua yang bingung mencari sekolah untuk anaknya. Bahkan menurut hukum, anak-anak baru boleh memulai bersekolah ketika berumur 7 tahun. Awal yang lebih telat jika dibandingkan negara-negara lain. Itu justru berasal dari pertimbangan mendalam terhadap kesiapan mental anak-anak untuk belajar. Mereka juga meyakini keutamaan bermain dalam belajar, berimajinasi, dan menemukan jawaban sendiri. Anak-anak di usia dini justru didorong untuk lebih banyak bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Bahkan penilaian tugas tidak diberikan hingga mereka kelas 4 SD. Hingga jenjang SMA pun, permainan interaktif masih mendominasi metode.
Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan video ceramah, maka kegiatan berikutnya adalah menentukan informasi yang penting dan bersifat fakta serta aktual. Namun, simaklah materi berikut ini. Jenis-jenis informasi seperti yang dijelaskan dalam buku paket Bahasa Indonesia Wajib kelas 11 bahwa informasi mempunyai beberapa jenis antara lain yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, artinya bergantung pada kegunaan informasi untuk pengetahuan, untuk mengajari pembaca atau untuk menyenangkan pembaca. Kedua, informasi berdasarkan format penyajian, bentuknya bisa tulisan, foto, kartun, karikatur, artikel, resensi, dan kolom. Informasi ketiga berdasarkan lokasi, yakni daerah, nasional, atau mancanegara. Informasi berdasarkan pada bidang kehidupan, baik pendidikan, musik, atau bahkan olahraga. Informasi berikutnya berdasarkan bidang kepentingan, menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup pembaca. Informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca, informasi tentang kiat cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itulah macam-macam jenis informasi. Sementara itu, informasi dikatakan sesuai fakta apabila yang pertama sumber informasinya jelas. Kalian bisa mengecek informasi dari koran, artikel, YouTube, atau dari para pakar. Yang kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Informasinya bukan dari gosip atau ujaran yang tidak jelas, melainkan dari ahli yang terpercaya di bidangnya. Sementara itu, untuk informasi dikatakan aktual, artinya informasi yang diterima memang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Adapun contoh menemukan informasi penting dalam teks misalnya adalah pada paragraf ketiga. Informasi penting antara lain adalah negara Finlandia berbeda dengan negara kita yang harus menghadapi ujian nasional setiap akan naik jenjang. Pelajar di Finlandia hanya menghadapi satu ujian nasional ketika mereka berumur 16 tahun. Sementara itu, untuk informasi yang bersifat fakta atau faktual, misalnya saja, di negara Finlandia, semua guru diwajibkan memegang gelar master yang biayanya disubsidi penuh oleh pemerintah. Sementara itu, untuk informasi yang bersifat aktual atau terkini, contohnya adalah full day school sampai saat ini masih menimbulkan pro kontra. Sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan bahagia anak-anakku.